Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu di channel saya Marianis, guru GPAI SMP 17 Kota Sungai Sarip, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan ini saya akan coba share sedikit kepada Bapak Ibu GPAI untuk berbagi aplikasi tutorial penilaian AKPAI digital. Untuk itu, apakah Bapak Ibu punya aplikasinya? Jika Bapak belum punya aplikasinya, silakan Bapak Ibu dulu download di Play Store. Jika Bapak Ibu sudah mendownloadnya, maka Bapak Ibu nanti akan bisa memanfaatkan beberapa aplikasi yang kita miliki. Yang pertama, di dalam aplikasi penilaian ini sangat bermanfaat sekali bagi kita guru AKPAI. Pertama, Bapak Ibu guru bisa membuat soal, untuk merakit soal dan mempublikasikannya kepada siswa kita di sekolah kita nanti. Untuk itu, untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat tutorial pembuatan aplikasi penilaian AKPAI digital ini. Baiklah, pada kesempatan ini Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah mendownloadnya. Kita langsung saja tahap yang pertama. Karena Ibu sudah mendownloadnya, Bapak Ibu ambil logo penilaian AKPAI digital yang berwarna hijau. Kita klik ini. Nah, akan terlihat di beranda Ibu ya, AKPAI digital penilaian. Kemudian ada tanda notifikasi lonceng, itu pemberitahuan nanti ya kepada kita tentang soal kita. Ya, seperti kita klik ini. Nah, pemberitahuan masih kosong. Kemudian kita lanjut ranking, itu di ranking nanti jika sudah beraktivitas dalam penilaian nanti. Kemudian ada butir soal, sudah berapa butir soal yang sudah kita tulis. Kemudian paket soal artinya paket-paket soal yang sudah dibuat oleh teman-teman atau sahabat-sahabat kita GPAI se-Indonesia umumnya. Nah, nantinya kita bisa mengambil paket soal teman-teman atau para sahabat kita di sini jika kita membutuhkan. Kemudian kita bisa memfilternya. Kemudian kita pergi ke beranda bagian bawah Bapak Ibu. Di samping beranda ada tanda plus. Di samping tanda plus itu ada tanda kertas. Tanda kertas itu adalah memperlihatkan hasil kerja kita yang kita tulis. Kemudian ada tanda grafik, di sana adalah hasil yang bisa kita lihat. Hasil yang bisa kita lihat siswa kita sudah mengerjakan soal misalnya. Kita akan lihat hasil. Kemudian ada profil kita. Nah, profil itu adalah isinya data lengkap kita dan paket soal ada berapa kita buat, kemudian butir soal berapa. Ya, kita lihat satu persatu Bapak Ibu. Pertama kita lihat bagian profil. Oke Bapak Ibu, ini profil saya Bapak Ibu. Kebetulan 15 soal butirnya baru, kemudian belum ada dikerjakan oleh siswa saya. Kemudian ada 2 paket soal, ya bisa kita lihat Bapak Ibu di sini. Nah, ini paket soal yang pertama. Kemudian paket soal yang kedua, ini Bapak Ibu. Ya, dan di sini Bapak Ibu kita mau menambahkan soal, misalnya kita pilih edit. Ya, kita edit misalkan. Nah, muncul seperti ini. Kita tekan lanjut. Nah, setelah kita lanjut, kita mau menambahkan soal, kita buat butir tambah soal. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, kita buat, mau kita terbitkan, ya kita isi ini dulu, edit ini dulu, aktifkan setnya. Kalau mau kita mengaktifkan, ingin membuat soal ujiannya hanya bisa diisi atau dibuka per jam, ya kita aktifkan. Ya, sesuai dengan keinginan kita. Kemudian jangan lupa like ya, misalnya kan. Kemudian perhatikan soal dengan baik dan jaga dengan sampai telat mengerjakan karena ada batas waktu. Ini tulis untuk disampaikan kepada murid kita.
Ya, kemudian baru kita terbitkan, kita mau menerbitkan ya, kita tekan terbit. Nah, oke Bapak Ibu, itu untuk penjelasan, sekedar penjelasannya. Kemudian kita kembali ke profil kita. Nah, begitu caranya Ibu, itulah di bagian profil. Kemudian di bagian hasil. Nah, ini hasil Bapak Ibu. Kenapa ini masih 0? Karena siswa kita belum ada mengerjakannya. Jika anak Bapak Ibu sudah mengerjakan soal yang paket soal yang Ibu bagikan kepada siswa Ibu, maka dia akan terselesaikan, nanti ada angka di sini. Misalnya ada 1, berarti ada 1 orang yang menyelesaikan, dan nanti akan muncul juga nanti nilainya di sini. Ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu Ibu. Kebetulan di sini masih 0, berarti anak kita belum mengisi soal atau menyelesaikannya. Kemudian kita lihat di bagian kertas ini. Nah, ini Bapak Ibu ya, jika kita mau merakit soal, kita tulis kelasnya, KD-nya, kemudian nama kegiatan penilaiannya apa, topiknya apa, kemudian semester berapa. Kemudian kita tekan lanjut ya. Kita tekan lanjut. Nah, kemudian kita tulis kelas 7 misalnya ini karena belum kita tulis datanya yang dia minta, makanya dia nggak mau kita lanjutkan ya. Kemudian tanda tambah atau tanda plus ya. Nah, tanda plus ini Bapak Ibu, kita mau membuat butir soal ya. Mau buat butir soal, maka kita tulis contoh, misal kita tulis soal kelas 7, kemudian KD-nya apa, pengetahuan dan pemahaman. Kemudian KD-nya apa ya, memahami ya, berempati. Oke. Misalnya memahami, berempati ya. Itu mudah. Kemudian menghormati itu indah. Indah. Nah, ya itu KD-nya Bapak. Kemudian materinya berempati. Kemudian indikatornya misalnya pengertian mama. Empati ya. Kita klik lanjut Bapak Ibu. Nah, akan terlihat di layar monitor Ibu tambah butir soal. Kita klik ini. Nah, kita pilih salah satu bentuk soalnya, pilihan ganda, uraian, jawaban singkat. Kita pilih pilihan ganda ya, atau uraian saja. Oke. Kita buat kembali. Oke. Kita ulang kembali ya, back. Oke, lanjut, kita back, tambah butir soal, bukan uraian. Nah, misal kita tulis jelaskanlah pengertian empati dengan benar. Oke. Kemudian kita buat kunci jawabannya. Oke. Nah, kunci jawabannya kita buat. Untuk menyadari perasaan orang lain. Gitu. Misalnya keadaan mental seseorang yang dirasakan dan yang dipikirkan
memikirkannya sama dengan orang lain. Oke, nah itu kunci soalnya. Kemudian kita lanjut tambah butir soal, ya, uraian juga. Nah, ini soal nomor 2. Oke, kita tulis soal nomor 2. Kita tulis soal nomor 2, ya. Jelaskan, tulislah, ya, surat dan ayat yang menjelaskan tentang empati. Kita tulis kuncinya, misalnya Quran, surat An-Nisa, An-Nisa, ayat 8. Oke Bapak Ibu, nah kita cukupkan ya, soalnya segitu dulu. Kita bikin lanjut Bapak Ibu. Nah, kita mau menerbitkan Bapak Ibu, ya kita klik diterbitkan. Nah, tunggu berhasil menerbitkan soal. Ya, kita tunggu Bapak Ibu, akan muncul di monitor kita nanti ya. Nah, ini muncul soalnya Marianis SPDI. Nah, jika sudah muncul, nah kita nanti mau menerbitkan soal kita. Misalnya kan, kita kembali ke profil kita. Kita mau berbagi, artinya kita sudah mau menerbitkan soal. Atau kita mau menambah soal dulu. Kita mau tambah soal dulu ya. Kita mau tambah soal dulu. Maka kita ambil ini ya. Kita tulis di sini. Nah, kita lanjut. Oh, ininya belum ditulis, misalnya pengetahuan. Oke, nama penilaiannya penilaian harian, misalnya topiknya apa? Berempati. Oke, semester berapa? Genap. Nah, kita ketik lanjut, baru kita klik tambah soal. Lalu kita cari materinya apa? Berempati. Nah, maka di sini akan terbit soal-soal tentang berempati, yaitu salah satunya Bapak Indra Kurniawan yang sudah mempublikasikan soalnya tentang berempati. Saya mau ngambil ini. Nah, saya pilih soalnya yang nomor 1. Nah, maka dia sudah berhasil ditambahkan ke rakit soal. Nah, saya akan melihat yang sudah ditambahkan tadi. Nah, ya ini sudah muncul dia. Sudah muncul soal 1, soal 2. Kemudian nih, sudah muncul menjadi 3 soal. Ini bagian yang kedua. Karena sudah saya minta soal Bapak Indra Kurniawan. Kemudian Bapak Ibu, kita mau membagikan soal kita ini kepada siswa kita ya. Kita lanjut ke profil ya. Kita ambil ke profil. Nah, kita ambil soal kita. Oke Bapak Ibu, nah kita ambil paket soal kita. Dia belum terbaca, belum tersimpan di sini yang saya buat tadi ya, karena memang butuh proses ya. Kita lihat soal yang sudah ada saja, yang sudah saya rakit di sini. Kebetulan sudah ada 2 paket soal. Nah, di sini ada tanda notifikasi titik 3. Nah, kemudian ada tanda hati di bawahnya. Jika untuk soal orang lain mau kita
menyukai soalnya, seperti soal Bapak tadi misalnya. Nih, mana tadi itu baru muncul dia itu, mana empati nih, udah ada berempati nih. Nah, nih udah ada 3 soal ya. Kita ambil paket soal, kita bagikan kepada anak kita. Di titik 3 ini ada notifikasinya, edit, delete, unduh, bagikan ke siswa. Kita bagikan. Nah, ini kita bagikan soal ini, kita disuruh melengkapi ini dulu. Kebetulan saya nggak mau menulis, nggak usah ditulisnya, saya menulis kode soal, kode kelas saja dulu, misalnya 9, grup 91 misalnya. Kemudian tulis 1 untuk murid ya. Kerjakan, misalnya kan, kerjakan soal dengan benar. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Lalu kita bagikan. Oke, maka kita berhasil membagikan. Soal ini dibagikan dengan ada salin kode soal. Kita okekan ya. Kita okekan, kemudian kita ambil grup kelas kita ya. Nih, kita ambil grup kelas kita, misalnya kelas 91 tadi ya. Kita 91 nih kita ambil. Nah, setelah kita ambil, kita tekan di sini, ada tempel. Nah, maka muncul kode soal di sini untuk dikirimkan ke grup PAI kelas 91. Nah, setelah kita kirim, maka siswa kita masing-masing akan mengerjakannya nanti di situsnya masing-masing. Baik Bapak Ibu, begitu cara pembagian paket soal kita tadi. Nah, kemudian kalau kita niat atau mau melihat hasil yang sudah dikerjakan siswa kita, maka kita lihat di sini. Ini Bapak Ibu, tandanya kosong berarti siswa kita belum mengerjakan soal. Kalau sudah punya angka dia 1 atau 2, misalnya sudah ada mengerjakan 1 orang, maka dia akan muncul angka 1 di sini. Siswa kita sudah mengerjakan soal dan di sana sudah terbaca berapa nilainya nanti. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ya, misalnya Bapak Ibu di sini mau menyukai soal seseorang misalnya kan. Misalnya Bapak Ibu ingin memakai soal orang ini misalnya. Nah, Bapak Ibu akan melihatnya ya, atau mau mengambilnya ya. Boleh Bapak Ibu ambil soalnya melalui seperti yang saya jelaskan tadi ya Bapak Ibu. Jadi silahkan Bapak Ibu nanti rakit soalnya, Ibu nggak perlu banyak-banyak, nggak pusing-pusing untuk bikin soal. Cukup Bapak Ibu bergabung di aplikasi penilaian Akpai Digital dan Ibu bisa merakitnya dan Ibu bisa memakai soalnya tersebut. Mungkin demikian saja Bapak Ibu untuk sementara waktu. Mungkin kita cukupkan demikian saja dulu. Mungkin ada lain kesempatan kita akan ketemu kembali. Saya akhiri, jangan lupa Bapak Ibu like atau subscribe. Saya akhiri, salah dan janggal saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.